Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mencetak kejutan besar dalam gelaran MotoGP Qatar 2025 setelah berhasil meraih kemenangan pada balapan utama yang digelar di sirkuit Losail, Doha, Qatar, Senin, 14 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini bukan hanya menjadi yang kedua kalinya bagi Marquez di sirkuit tersebut sejak promosi ke kelas MotoGP pada 2013, tetapi juga menjadi salah satu pencapaian paling berkesan dalam karirnya. Pasalnya, Marquez sendiri mengakui bahwa Losail bukanlah trek yang cocok dengan gaya balapnya. Jujur, saya masih tidak menyangka bisa menang di sini. Ini bukanlah sirkuit favorit saya, ujar Marquez dalam sesi wawancara usai balapan. Tapi saya dan tim bekerja keras sepanjang akhir pekan. Kami menemukan ritme yang pas, terutama di tikungan-tikungan cepat yang selama ini menjadi titik lemah saya di sirkuit ini. Sirkuit Losail memang dikenal sebagai salah satu sirkuit yang cukup menantang bagi para pembalap. Selain karena karakteristiknya yang terdiri dari trek lurus panjang dan tikungan-tikungan cepat, balapan yang digelar malam hari pun sering menyulitkan para rider dalam hal visibilitas dan kontrol ban. Marquez sendiri hanya pernah satu kali menang di Losail sebelumnya, yakni pada musim 2014, satu-satunya kemenangan yang ia raih di Qatar sebelum musim ini. Karena itu, tidak heran jika Marquez datang ke Qatar dengan ekspektasi yang rendah. Saya tahu ini akan menjadi balapan yang sulit. Francesco, Bagnaia, Alex, Marquez, dan Di Giannantonio semuanya sangat cepat di sini. Saya hanya mencoba untuk tetap fokus dan menjaga konsistensi, lanjutnya. Marquez memulai balapan dari barisan terdepan setelah mencatatkan waktu yang kompetitif di sesi kualifikasi. Berbekal posisi start yang menguntungkan dan pemilihan ban yang tepat, pembalap berjuluk The Baby Alien itu langsung tancap gas sejak lap pertama. Ia terlibat duel sengit dengan Bagnaia dan Maverick Vinales di awal lomba, namun secara perlahan mampu menciptakan jarak dan mempertahankan keunggulan hingga garis finish. Kemenangan Marquez di Losail bukan hanya hasil dari keberuntungan semata. Pembalap asal Cervera, Spanyol ini mengakui bahwa strategi tim Ducati memainkan peran besar dalam kesuksesannya. Kami mengatur segalanya dengan sempurna, mulai dari pengaturan motor hingga pilihan ban. Saya juga mengubah beberapa pendekatan saat memasuki tikungan-tikungan cepat yang sebelumnya selalu membuat saya kehilangan waktu, jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa kerja keras tim selama sesi latihan bebas dan sprint race menjadi kunci keberhasilannya. Saya belajar dari setiap lap. Di sprint race kemarin, saya menyadari di mana saya lemah dan tim langsung memberikan solusi. Itu yang membuat perbedaan di balapan utama, ujar Marquez yang juga memenangkan sprint race sehari sebelumnya. Dengan kemenangan penuh di Qatar, Marquez mengamankan tambahan 37 poin, 12 dari sprint race dan 25 dari balapan utama. Kini, ia bertengger kokoh di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2025 dengan total 123 poin. Ia unggul 17 poin dari adik kandungnya, Alex Marquez, Gresini Ducati, yang harus puas finish di posisi ke-6 di Losail. Sementara itu, Francesco Bagnaia masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 97 poin, usai menyelesaikan balapan di Qatar di posisi ke-4. Performa konsisten Marc Marquez di 4 seri awal musim 2025 membuat banyak pengamat mulai menilai bahwa dirinya telah kembali ke performa terbaik, bahkan setelah masa-masa cedera yang sempat menghantui beberapa musim terakhir. Transisinya dari Gresini ke tim pabrikan Ducati Lenovo juga terbukti sebagai langkah tepat dalam membangkitkan kembali dominasi sang juara dunia 8 kali tersebut. Setelah kemenangan impresif di Qatar, tantangan berikutnya bagi Marquez akan berlangsung di kandangnya sendiri, MotoGP Spanyol 2025 yang digelar di sirkuit Jerez, pada 25 hingga 27 April mendatang. Trek ini dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Marquez, dengan catatan kemenangan yang cukup impresif di masa lalu. Jerez selalu spesial untuk saya. Tapi musim ini kompetisinya sangat ketat. Semua pembalap top dalam kondisi sangat bagus. Saya tidak boleh terlena dengan kemenangan ini, ungkapnya. Meski begitu, banyak pihak meyakini bahwa kemenangan di Losail bisa menjadi titik balik penting bagi Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Semangat juang yang tak pernah padam, dipadu dengan motor Desmos Edici GP25 yang kompetitif, menjadikan Marquez sebagai salah satu kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2025.
Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 menjadi bukti bahwa kerja keras, strategi tepat, dan kematangan pengalaman bisa mengalahkan segala keterbatasan. Di sirkuit yang bukan favoritnya, melawan para rival tangguh, Marquez justru menunjukkan bahwa dirinya belum habis, bahkan mungkin sedang berada di jalur menuju kejayaan baru. Apakah kemenangan ini menjadi awal dari dominasi baru Marquez di era Ducati? Ataukah persaingan akan semakin memanas di Jerez nanti? Satu hal yang pasti, musim MotoGP 2025 semakin seru untuk disaksikan. Marc Marquez makin sempurna, raih podium tertinggi di MotoGP Qatar 2025, hapus kutukan buruk. Pembalap legendaris MotoGP, Marc Marquez, kembali menunjukkan kelasnya di pentas balap dunia. Dalam seri MotoGP Qatar 2025 yang digelar di sirkuit internasional Losail pada Senin dini hari WIB, Marquez tampil luar biasa dan sukses meraih kemenangan gemilang setelah melewati 22 lap dengan penuh determinasi dan presisi. Kemenangan ini tak hanya memperpanjang rekor impresif Marquez musim ini, tetapi juga menghapus catatan buruknya di Qatar yang selama beberapa musim terakhir selalu menjadi kutukan bagi sang juara dunia 8 kali tersebut. Dengan hasil ini, Marquez kian mantap bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan torehan 123 poin. Balapan dimulai dengan atmosfer yang menegangkan, mengingat sirkuit Losail dikenal sebagai salah satu sirkuit yang penuh tantangan. Marquez yang start langsung menunjukkan agresivitas khasnya. Meski sempat mendapat tekanan dari pembalap lain, termasuk insiden kecil dengan sang adik Alex Marquez di lap pertama, Marc tetap mampu mempertahankan ritme balapnya. Insiden tersebut sempat membuat Marquez kehilangan sedikit waktu dan posisi, namun pengalaman dan mental juaranya membantunya untuk tetap fokus dan tenang. Sedikit demi sedikit, ia memperbaiki posisinya hingga akhirnya memimpin balapan pada lap ke-15. Saya tahu balapan di Qatar tidak akan mudah. Tapi motor bekerja sempurna hari ini. Momen tersenggol itu membuat saya lebih fokus lagi. Saya tidak ingin kehilangan momentum, ujar Marquez usai balapan. Di posisi kedua, Maverick Vinales tampil konsisten sejak awal lomba. Pembalap tim satelit KTM ini memberikan tekanan besar di paruh akhir balapan, namun tak cukup untuk mengejar kecepatan Marc Marquez yang berada di depan. Vinales akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Sementara itu, juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, juga patut mendapat pujian. Memulai balapan dari posisi ke-10, Bagnaia langsung merangsek ke posisi 7 hanya dalam satu lap pertama. Aksi overtaking berani dan bersih terus ditunjukkannya hingga akhirnya mampu naik podium ketiga. Hasil ini cukup untuk mempertahankan posisinya di peringkat ketiga klasemen dengan 93 poin. Saya tahu akan sulit mengejar Marc hari ini. Tapi ini adalah hasil yang bagus setelah start dari belakang, ungkap Bagnaia. Nasib berbeda dialami Alex Marquez. Pembalap Gresini Racing ini mengawali balapan dengan baik, bahkan sempat berada di posisi 5 besar. Namun, insiden dengan sang kakak di lap pertama tampaknya memengaruhi performanya. Tak berhenti di situ, di lap ketiga Alex juga bersenggolan dengan Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina VR46 Racing, yang membuat keduanya kehilangan banyak waktu. Seiring jalannya balapan, Alex tampak kesulitan menemukan kembali ritmenya. Ia beberapa kali melebar di tikungan dan terlihat frustrasi di atas motornya. Hasilnya, ia harus puas finish di posisi ke-7. Catatan ini menjadi penurunan mengingat performa apiknya dalam beberapa seri sebelumnya. Ini bukan hari saya. Saya meminta maaf kepada Fabio dan juga kepada Marc atas insiden di lap pertama. Kami semua ingin tampil maksimal, tapi kadang situasi tak bisa dikendalikan, kata Alex dengan nada kecewa. Kemenangan di Qatar ini terasa spesial bagi Marc Marquez. Sejak kembali dari cedera panjang dan bergabung dengan Ducati Lenovo, banyak pihak meragukan apakah ia masih bisa menandingi dominasi para pembalap muda. Namun dengan hasil impresif ini, Marquez membungkam semua keraguan. Tak hanya itu, ia juga mencatatkan kemenangan perdananya di Qatar setelah sekian lama gagal tampil dominan di sirkuit ini. Dalam 5 musim terakhir,
Marquez kerap mengalami nasib kurang baik di Losail, mulai dari insiden teknis, kecelakaan, hingga strategi yang tak berjalan mulus. Kini, segalanya tampak berbeda. Motor Ducati yang tangguh berpadu sempurna dengan gaya balap agresif dan pengalaman Marquez. Qatar selalu jadi tantangan buat saya. Tapi kali ini saya merasa semuanya bekerja sesuai rencana. Ini momentum penting buat saya dan tim, ujar Marquez dengan senyum puas. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 123 poin. Alex Marquez masih bertahan di posisi kedua dengan 105 poin, meski hasil buruk di Qatar bisa jadi awal penurunan jika tidak segera bangkit. Sementara Bagnaia terus menguntit di tempat ketiga dengan 93 poin, menjaga asa mempertahankan gelar. Musim 2025 masih panjang, tapi kemenangan di Qatar bisa menjadi sinyal bahwa Marc Marquez telah menemukan kembali performa terbaiknya. Dengan motor Ducati yang kini lebih cocok dengan gaya balapnya, serta pengalaman bertahun-tahun sebagai juara, Marquez tampaknya siap merebut kembali mahkota yang sempat hilang. Pembalap veteran asal Spanyol, Marc Marquez, menunjukkan kelasnya dengan tampil dominan dan berhasil memenangkan sprint race MotoGP Qatar 2025 yang digelar di sirkuit internasional Lusail pada Minggu dini hari. Kemenangan ini menjadi penegasan bahwa Marquez masih menjadi kekuatan besar di lintasan MotoGP, meskipun musim ini penuh dengan talenta muda yang haus kemenangan. Sprint race yang menjadi bagian dari seri MotoGP 2025 ini berlangsung dalam kondisi lintasan yang ideal. Suhu udara yang relatif stabil dan cuaca yang bersahabat membuat balapan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak awal. Tak butuh waktu lama, Marc Marquez langsung menunjukkan agresivitasnya dengan mengambil alih posisi terdepan begitu lampu start padam. Marquez yang kini membela tim Ducati tampil tanpa celah. Sejak awal balapan, ia memimpin dengan tempo yang konsisten dan minim kesalahan. Hanya sekali posisinya tergeser, yaitu ketika sang adik, Alex Marquez, berhasil menyalipnya di tikungan keempat pada lap kelima. Namun, Marc cepat merespons. Ia kembali merebut posisi terdepan di tikungan berikutnya, menunjukkan kecerdikan dan pengalamannya dalam membaca celah. Balapan yang luar biasa. Saya merasa sangat nyaman dengan motor dan tim memberikan setting terbaik hari ini, ujar Marc Marquez usai balapan. Alex memberikan tekanan yang hebat, tapi saya tahu di mana harus menyerang kembali. Podium MotoGP Qatar 2025 ini terasa spesial bagi keluarga Marquez. Alex Marquez, yang juga tampil impresif sepanjang balapan, finish di posisi kedua. Ia menjaga konsistensi dan kecepatannya sejak start hingga akhir, dan nyaris saja memberikan kejutan ketika menyalip kakaknya. Namun, harus puas di posisi 2 setelah tidak mampu membalas manuver Marc di lap-lap terakhir. Saya bangga bisa berbagi podium dengan Marc. Tentu saya ingin menang, tapi hari ini Marc terlalu kuat, kata Alex dengan senyum bangga. Kemenangan Marquez bersaudara ini juga menjadi sinyal bagi para pesaing bahwa musim 2025 tak akan mudah. Kombinasi pengalaman, teknik, dan dukungan motor Ducati yang mumpuni menjadikan mereka duo berbahaya. Franco Morbidelli yang memulai dari baris kedua berhasil mengamankan podium terakhir dengan performa solid. Meskipun tak secepat duo Marquez, pembalap Italia ini mampu menjaga ritme balapan dan menunjukkan ketahanan luar biasa di bawah tekanan. Di 2 lap terakhir, Morbidelli mendapat ancaman serius dari Fabio Quartararo dan Fermin Aldeguer. Kedua pembalap tersebut sempat memperkecil jarak hingga kurang dari setengah detik, namun Morbidelli tidak goyah. Ia menutup celah dengan cermat dan mempertahankan posisi 3 hingga garis finish. 2 lap terakhir benar-benar menegangkan. Fabio dan Fermin sangat cepat, tapi saya berhasil menutup semua jalur dengan baik, ungkap Morbidelli. Podium ini sangat berarti untuk saya dan tim setelah musim lalu yang sulit. Salah satu cerita menarik dari balapan ini datang dari Francesco Bagnaia. Rekan satu tim Marc Marquez di Ducati tersebut tampil kurang meyakinkan di sebagian besar balapan. Bagnaia sempat tercecer hingga posisi 11 selama beberapa lap. Baru di fase akhir balapan,
Bagnaia mulai menunjukkan kecepatan sebenarnya. Ia menyalip beberapa pembalap di 3 lap terakhir dan akhirnya mengamankan posisi 8. Meskipun hasil ini jauh dari harapan untuk seorang juara bertahan, Bagnaia tetap optimistis. Tidak seperti yang saya harapkan, tapi kami tahu apa yang harus diperbaiki. Masih ada balapan utama besok, dan saya yakin kami bisa lebih kompetitif, ujarnya. Kemenangan Marc Marquez di Lusail membuka musim 2025 dengan nada yang kuat. Dengan kombinasi performa motor Ducati yang superior dan pengalamannya, Marquez tampaknya masih menjadi kandidat kuat untuk perebutan gelar juara dunia. Sementara itu, hasil impresif dari Alex Marquez dan Franco Morbidelli menunjukkan bahwa kompetisi musim ini akan lebih merata. Fabio Quartararo juga menunjukkan tanda-tanda kembali ke performa terbaiknya, meskipun kali ini gagal naik podium. Fermin Aldeguer sebagai pembalap muda pun memperlihatkan potensi besar yang bisa meledak kapan saja. Klasemen sementara setelah sprint race menempatkan Marc Marquez di puncak dengan 12 poin, diikuti Alex Marquez dengan 9 poin, dan Franco Morbidelli dengan 7 poin. Balapan utama yang akan digelar malam nanti waktu Qatar tentu menjadi ajang pembuktian lanjutan bagi para pembalap untuk mengukuhkan posisi mereka di awal musim. Sprint Race MotoGP Qatar 2025 menghadirkan drama, aksi, dan cerita keluarga yang menarik. Marc Marquez membuktikan bahwa meskipun usianya tak lagi muda, ia masih menjadi salah satu pembalap paling ditakuti di lintasan. Alex Marquez dan Franco Morbidelli pun tampil meyakinkan dan memberi warna di podium. Dengan jadwal balapan utama yang masih menanti, para penggemar MotoGP sudah pasti tak sabar melihat aksi selanjutnya. Satu hal yang pasti, musim 2025 baru saja dimulai, dan atmosfer persaingan sudah terasa membara. Marc Marquez lanjutkan dominasi, sukses raih pole position di MotoGP Qatar 2025. Marc Marquez kembali menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Pembalap Spanyol yang kini memperkuat tim Ducati berhasil mencuri perhatian dunia MotoGP dengan meraih pole position di Grand Prix Qatar 2025, Sabtu malam waktu setempat. Dengan catatan waktu luar biasa 1 menit 50,499 detik, Marquez tidak hanya menjadi yang tercepat, tetapi juga mencetak rekor lap baru di sirkuit internasional Lusail, menandai kembalinya dominasi sang juara dunia 8 kali itu. Pole position ini menjadi penegasan bahwa musim 2025 benar-benar menjadi panggung kebangkitan Marquez. Setelah performa impresifnya dalam sesi latihan bebas selama akhir pekan, Marquez tampil nyaris sempurna di sesi kualifikasi. Mengendarai Desmosedici GP24 Hybrid yang menjadi andalan Ducati musim ini, Marquez melibas lintasan Lusail dengan kepercayaan diri tinggi, stabilitas luar biasa, dan agresivitas khas yang menjadi ciri khasnya sejak awal karir. Catatan waktu 1:50.499 milik Marquez mematahkan rekor sebelumnya yang bertahan sejak musim 2023. Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung ketat, Marquez sempat bersaing ketat dengan Alex Marquez dan Fabio Quartararo. Namun, di lap terakhir kualifikasi, Marquez membuktikan kelasnya. Dengan presisi dalam setiap tikungan dan keberanian mengambil risiko di sektor terakhir lintasan, ia berhasil mematahkan dominasi Alex Marquez di kualifikasi dan menyegel pole position ketiga kalinya dalam race perdana MotoGP 2025. Saya merasa sangat nyaman dengan motor dan tim hari ini. Kami bekerja keras sepanjang akhir pekan untuk menemukan setup yang pas, dan ketika semuanya klik, saya tahu saya bisa melakukan sesuatu yang spesial, ujar Marquez dalam wawancara usai kualifikasi. Desmosedici GP24 ini luar biasa, dan saya merasa sudah benar-benar menyatu dengannya. Performa Marquez sebenarnya sudah terlihat sejak hari pertama sesi latihan bebas. Ia menjadi yang tercepat di FP1 dan FP2, menunjukkan konsistensi luar biasa dalam ritme balapan maupun time attack. Di FP3, meskipun sempat tertahan di posisi ketiga, ia masih menunjukkan potensi luar biasa yang kemudian terbukti di sesi kualifikasi. Kepercayaan dirinya terlihat jelas sejak awal musim. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera dan masa sulit bersama Repsol Honda, Marquez kini tampil lebih segar bersama Ducati.
Perpindahan ini terbukti sebagai langkah brilian yang membuka lembaran baru dalam karir sang juara. Pole position Marquez juga memperkuat dominasi Ducati di awal musim MotoGP 2025. Dengan motor hybrid terbaru mereka, Desmosedici GP24, tim pabrikan asal Italia itu tampil mengesankan, menyapu posisi terdepan di beberapa sesi latihan dan kualifikasi. Selain Marquez, pembalap Ducati lainnya, Alex Marquez dan Fabio Quartararo dari tim Yamaha, juga akan memulai sprint race dan race utama dari posisi 3 besar. Motor GP24 Hybrid menjadi senjata utama Ducati tahun ini. Dengan teknologi aerodinamika terbaru dan sistem tenaga yang lebih efisien, motor ini memberikan keseimbangan antara kecepatan di trek lurus dan kelincahan di tikungan. Marquez memanfaatkan potensi maksimal motor ini, dan kombinasi antara pengalaman serta keagresifannya menjadikannya pembalap yang sangat berbahaya musim ini. Dengan pole position ini, Marquez akan memulai sprint race dan balapan penuh dari posisi terdepan, memberi keuntungan strategis besar. Mengingat karakteristik sirkuit Lusail yang memiliki lintasan lurus panjang dan beberapa tikungan teknikal, start yang baik akan sangat krusial. Namun Marquez tidak akan menghadapi balapan yang mudah. Persaingan di barisan depan diprediksi akan berlangsung ketat. Kami tahu besok akan jadi hari yang panjang. Sprint race dan balapan penuh punya tantangan masing-masing, tapi saya siap, kata Marquez. Target saya jelas, kemenangan. Hasil ini memberi angin segar bagi Marquez dalam perburuan gelar juara dunia. Setelah hasil positif di seri pembuka, tambahan poin dari sprint race dan balapan penuh di Qatar bisa langsung menempatkannya di puncak klasemen sementara. Dalam beberapa musim terakhir, Marquez selalu kesulitan di awal musim karena berbagai faktor. Namun tahun ini, semuanya tampak berbeda. Banyak pengamat menilai bahwa musim 2025 bisa menjadi musim kebangkitan Marc Marquez. Dengan motor kompetitif, kondisi fisik yang jauh lebih baik, dan pengalaman segudang, ia dianggap sebagai kandidat kuat juara dunia tahun ini. Penampilan dominan di Qatar memperkuat anggapan tersebut. Tak hanya di lintasan, antusiasme luar biasa juga datang dari tribun. Ribuan penggemar dari berbagai negara memadati sirkuit Lusail, membawa bendera Spanyol dan Ducati untuk mendukung idolanya. Setiap kali Marquez melintasi garis finish dalam sesi latihan atau kualifikasi, sorak-sorai terdengar menggema. Atmosfer MotoGP di Qatar benar-benar terasa hidup kembali, dan Marquez menjadi salah satu pusat perhatian utama. Marc Marquez telah mengirim pesan jelas kepada seluruh pesaingnya, dirinya belum habis. Pole position di Qatar bukan hanya kemenangan kecil, tetapi sinyal kuat bahwa ia kembali bersaing di level tertinggi. Dengan performa cemerlang dan semangat tak pernah padam, Marquez kini kembali menjadi sosok yang ditakuti di grid MotoGP. Dunia balap roda 2 bersiap menyaksikan babak baru dalam saga sang legenda, dan semuanya dimulai dari Lusail, Qatar. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.